Oke, assalamualaikum santuy people. Welcome back to my channel. Motor vlog di sini. So, hari ini kita mau memulai perjalanan. Kita mau ke Palembang ini. Posisi aku sekarang sebenarnya belum sampai di kota Jambi sih, masih 1 jam lagi. Jadi tepatnya di perbatasan Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi ya. Bahan bakar aku mulai sekitar dari, ya bisa dibilang habis lah ya. Dan kilometer kita udah kita set 0 dari posisi titik kita start jam 9.33. Apa ya sih? $80. Bisa tak ngambil duitnya nih? Tidak kelihatan. Ambil duitnya nih, ada tak di dalam? 100. Tidak ada. Hah? Masa tak ada? Itu dah. Ada? Ambil lah. Saya abang. Tadi nyelip dia. Oke guys, kita langsung mulai aja perjalanannya. Tadi kita isi Pertalite, anjir. Kok aku jadi ngisi Pertalite ya? Nggak tahu kenapa juga, bingung. Nanti kameranya aku nggak record semua, tapi di titik-titik daerah tertentu aja ya, biar kita update terus nanti sudah sampai mana, Oke, sekitar setengah 10 kita berangkat dari daerahku itu. Kalau estimasi di map bisa kalian lihat sekitar 5 jam ya, estimasinya doang ya. Bismillahirrahmanirrahim. OTW Palembang. Oke santuy people, bisa kita lihat sekarang cuaca tiba-tiba berubah menjadi mendung ya. Waduh. Gawat nih, gawat. Kalau kalian perhatikan awannya udah gelap ya. Kebetulan arah kita, arah Palembang yang gelap, arah ketujuan. Waduh nih, motovlog jadi khawatir juga nih, lumayan panik ya. Kalau sempat kehujanan berarti otomatis perjalanan kita bakalan terganggu cuy. Gak mungkin kan hujan-hujan kita terabas. Duh, enakan aku santai gitu, soalnya sepatu ya cuma satu-satunya ini basah nanti. Update buat kalian yang ingin melintasi kawasan jalan lintas Palembang Jambi ya. Sekarang kondisi jalannya nggak terlalu buruk, soalnya lagi terus dilakukan perbaikan di beberapa daerah. Pokoknya nggak terlalu parah banget lah ya. Apalagi yang dari tempatku isi bensin tadi ke kota Jambinya itu kan sekitar 1 jam. Tidak mengecewakan lah, tidak terlalu parah. Bahkan bisa dibilang lumayan bagus. Berbeda dengan kawasan ini dari perbatasan Palembang Jambi menuju ke Palembang ya. Waduh, itu benar-benaran parah kalau dulu. Cuman nggak tahu sih sekarang, soalnya aku udah berapa tahun nggak pergi lagi ke Palembang ya. Makanya nanti kita update dari sini, kita informasikan kepada teman-teman ya, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan lah jika ingin melintasi kawasan ini. Oke cuy. Oke, ini aku udah di Kecamatan Bayung Lincir guys. Ini adalah kecamatan terakhir atau paling ujung sebelum memasuki Provinsi Jambi ya. Ini kecamatan terakhir di Sumatera Selatan sebelum kita memasuki ke Provinsi Jambi. Ini biasanya jalannya rusak parah nih, tapi alhamdulillah sekarang akhir tahun ini kayaknya lumayan bagus. Ini lagi mulus-mulusnya ya. Sebenarnya di depan masih ada sih perbaikan di beberapa titik lagi, dan itu belum selesai sampai sekarang tuh, masih parah. Jalannya sering bikin mobil terbalik, sering macet ya. Dan kondisi sekarang bisa dilihat panas mendung ya. Kita berharap aja semoga sampai ke kota Palembang nanti kita nggak kehujanan ya, aman, lancar perjalanan kita sesuai dengan harapan lah. Nah, ini jembatan Kecamatan Bayung Lincir, dan di bawahnya ini nama sungainya Sungai Lalan guys. Jembatannya ada 2 ya. Yang sebelah kanan itu yang baru, yang arah ke Jambi. Ini daerah pasarnya, kebetulan ini hari Jumat ya kan. Pasar baru. Jadi memang hari Jumat ini hari pasar guys, makanya ramai di sini ya. Tapi lalu lintasnya tetap normal, lancar. Ini Polsek Bayung Lincir guys. Jadi ini pusatnya dari kecamatan. Oke, aku sekarang jalannya santai aja, pelan guys, nggak terlalu cepet-cepet, bawaannya santai aja ya kan. Nah, ini kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lincir, lagi pembangunan guys, mantap ya kan.
daerah macet yang pertama ya. Ini di video aku sebelumnya juga udah pernah ada, dan sekarang masih dibangun lagi gitu. Dari bawah bisa nggak sih? Oh, shit man. Oh my god, aku ragu-ragu nanti sampai depan malah nggak ada jalan gitu. Mundur lagi susah anjir. Ini aja tempatnya tinggi anjir. Mana masih panjang lagi. Masalahnya orang-orang aja motor nggak ada yang lewat dari bawah gitu, lewat jalan baru. 75 years later. Nah, kalau ngikutin orang kayak gini nih enak nih. Mereka aja yang kita korbankan ya kan. Panjang bingit guys. Lewat bawah dan alhamdulillah bisa ya kayaknya. Aku ngikutin orang yang di depan tadi nih. Dan sampai di sini kejebak ya. Aduh, ini kayaknya ada mobil yang nggak mau ngalah, makanya jadi kayak gini nih. Kan bego. Paksa aja cuy lewat situ cuy. Damn bro. Ini baru yang pertama nih, belum lagi yang di sana nanti. Sekitar 10 menit lagi ya. Ini kayak gini nih yang susah nih, yang bikin lama di jalan. Oh shit man. Gas terus. Ih, aspalnya masih basah cuy. Jadi ya nggak masalah lah, motor aku juga lagi kotor-kotornya. Padahal kemarin pagi tuh habis dicuci ceritanya. Terus berangkat gitu kan ke Jambi, ganti ban. Pulang-pulangnya kehujanan coba. Jadi pagi dicuci, sore kehujanan. Nah deras lagi. Berteduhnya aja udah 2 jam itu. Dari jam 3-an sampai jam 5 aku berangkat lagi. Itu aja masih gerimis-gerimis tuh sampai pulang ke rumah. Mau nggak mau lah ya kan. Jadi buat kalian tuh tadi di daerah Simpang Bayan namanya. Sebelum kalian memasuki kawasan Bayung Lincir, udah dekat Bayung Lincir lah itu. Lumayan macet ya, tapi mudah-mudahan besok-besok udah enggak. Soalnya tadi kan lagi di aspal baru ya kan. Nah ini kita sampai di tempat yang biasanya macet ya. Yang kedua dari arah Bayung Lincir tadi menuju ke Palembang. Tapi sekarang alhamdulillah bisa kalian lihat. Memang sih kondisi jalannya jelek gitu. Hancur lah, hancur. Karena pembangunan kemarin tuh di bawah sini ya. Tapi nggak macet gitu cuy sekarang. Itu kayak jurang gitu diperbaiki. Soalnya jalannya gitu sering miring gitu cuy. Apa namanya, kontur jalannya ya. Jadi ditimbun, diratain lagi biar nggak turun terus gitu, nggak cepat hancur jalan aspalnya. Memang kondisinya berantakan tapi nggak macet gitu, jadi mobil masih bisa lewat lah. Biasanya tuh macet parah di situ tuh berkilo-kilometer kemarin. Alright, kelihatan, aduh, aman nggak? Oke guys, sebenarnya di sini jalannya cukup bagus, tapi sesekali itu ada aja lubang yang nggak terduga gitu. Lubangnya lumayan besar, jadi ya cukup berbahaya juga sih kalau sampai kalian nggak jeli memperhatikan lubang-lubang di jalanan. Meskipun jalanannya itu kelihatan mulus gitu ya. Ini aku masuk di daerah kawasan WKS namanya. Ini daerahnya cukup terkenal lah buat orang-orang ya. Oh shit man. Mobil terbalik ya. Truk PS 100 bermuatan pas di tikungan, dan di depan ini tepatnya kalau sebelah kiri ini kawasan PLTU WKS gitu. Ini WKS depan sini ya, menuju ke pelabuhan. Kalau sebelah kiri nanti lewat pembangkit listrik juga. Terus tambang batu bara juga ada di dalam ya, di kiri atau di simpang kanan itu ada semua katanya sih. Kalau yang kanan aku belum pernah masuk, tapi memang banyak sih orang sering ngambil batu bara dari situ ya, truk-truknya ya. Kebetulan di daerah sini aku nggak terlalu, bisa dibilang malah udah setahun 2 tahun nggak lewat sini lagi. Udah setahunan lah ya, jadi nggak tahu nih jalannya udah bagus atau masih kayak dulu. Kalau kayak dulu ya banyak-banyak lubang. Yang berbahaya itu kalau misal kita nggak sengaja itu ketemu lubang gitu, kita nggak sadar, asik bawa motor atau mobil tiba-tiba lubang aja gitu, baru sadar kalau udah dekat. Nah itu yang berbahaya. Menghindar atau ngerem tuh belum sempat gitu cuy. Makanya buat kita semua tuh harus tetap fokus ya, dan selalu hati-hati. Ini aku aja kecepatan standar ya, sekitar 70-80, tergantung kondisi jalanan lah, kita menyesuaikan aja. Kira-kira kita ragu, kita slow aja. Kira-kira jalannya lurus terus mulus gitu kan, kelihatan, gas terus.
Oke guys, setelah tadi kita udah ngelewatin Kecamatan Bayu Lencir, kecamatan yang paling ujung dari Sumatera Selatan, dari Kabupaten Musi Banyuasin ya. Sekarang kita masuk ke kawasan Kecamatan Tunggal Jaya. Tadi jalannya ada yang di aspal udah bagus, terus sekarang kondisinya ada juga yang kayak gini guys. Oh, tuh, kalian harus hati-hati nih di daerah Kecamatan Tunggal Jaya ya. Nah ini balik lagi, kondisi aspalnya baru ya, masih mulus ya, meskipun agak kerasa juga gelombang-gelombang gitu. Tahu sendiri lah ya kualitas aspal kita gimana. Tapi syukurin aja, selama nggak bikin orang celaka atau bahaya, kita harus tetap bangga dan tetap bersyukur ya. Kita jaga sama-sama supaya aspalnya awet, nggak cepat rusak. Aku aja kadang tuh kayak takut-takut gitu, nih lubang bukan katanya warnanya aja yang lebih agak gelap gitu. Kadang ketipu ya, kita kira mulus, nggak tanya lubang, anjir memang. Oke, barusan tadi tuh aku baca pelang ya, pelang jalan. Kalau dari sini tuh kota Palembang sekitar 163 km lagi guys. Wow, nggak tahu nih macet apa lagi nih guys. Gila tuh orang, lihat bawah cuy. Ikut ah, ban belakang baru ya kan, udah lewat jalan kayak gini. Cek. Paling-paling macet perbaikan jalan lagi ya kan, betul. Wah ini dicor ini Kecamatan Tunggal Jaya masih ya. Keren bos, kalau naik Vespa tuh ya gitu, asik bawaannya, ngelihatnya santuy ya kan, tenaganya kuat-kuat kalau Vespa mah. Nah ini bisa tidur di motor, istirahat di motor, mandi pun bisa tuh di Vespa tuh kalau udah mau dimodipan kayak gitu ya kan. Ini kalau jalan coran nih emang nggak enak ya, jadi kondisi kendaraan kita tuh nggak stabil gitu, getar-getar, goyang-goyang. Oke, udah mendung. Panas, mendung, it's okay. Mendung lebih baik daripada hujan. Oke, langsung dikasih panas. Oke, dikasih mendung lagi, kasih panas lagi ya. Terserah lah ya. Pokoknya kita jalan terus. Tuh kan, perbaikan jalan di mana-mana ya. Sekarang nih kita masuk ke Kecamatan Sungai Lilin cuy. Tadi udah lewat Tunggal Jaya ya kan. Sekarang Sungai Lilin menuju Palembang ya. Shit man, emang kurang ajar. Gak enak cuy jalannya, baru nyobain jalan bagus bentar, jalan baru ya, udah ketemu yang kayak gini lagi nih, lubang-lubang, tampal-tampal. Tuh, besar loh lubangnya.
Udah makin dekat ke Kecamatan Sungai Lilin, jalannya bagus ya. Tapi sekarang lagi digali lagi, kayaknya mau ditambal ya. Pasti ditambal lah. Masa dibiarin aja lubang-lubang kayak gini tuh. Jalannya sebenarnya masih mulus guys, tapi ya udah diperbaiki lagi. Gimana lah ya. Ini malah kalau dibiarin terlalu lama ya resikonya sangat berbahaya gitu buat kita sebagai pengendara yang melewati jalan ini. Apalagi kalau kayak kita di belakang kendaraan lain tuh kita nggak bisa lihat di depan ya kan. Mau nggak mau lah kita bisa apa masuk ke lubang ini nih. Nggak tahu gitu. Buat yang hafal dengan lubangnya melewatin sehari-hari ya nggak apa-apa. Kalau kita baru sekali lewat kayak aku ini, ya udah siap-siap aja gitu. Udah hati-hati. Ini apa lagi ini? Debu cuy. Oh my god. Bener nih. Masuk ke dalam helm coba debunya. Astaga. Oke guys, Palembang 123 km lagi. Sekarang Tomotovlog berada di Kecamatan Sungai Lilin. Oh, ini rumah sakitnya juga renovasi lagi ya. Makin gede gitu, makin besar. Ya, cukup bangga lah buat sebagai warga si Banyuasin sini ya. Tinggal jalannya aja lah. Jalan juga sebenarnya terus diperbaikin sedikit-sedikit biar nggak ada lagi tuh yang namanya jalan-jalan jelek yang parah-parah itulah, harus diperbaikin semua, harus dibasmi ya. Jadi walaupun macet gitu nggak parah gitu, nggak sampai berjam-jam, nggak sampai berkilo-kilometer ya. Semoga lah daerah sini infrastrukturnya terus berkembang, terus maju, jadi lebih baik buat kedepannya, apalagi nanti ya buat tahun baru, liburan Natal. Meskipun dengan suasana yang berbeda karena masih suasana pandemi, tapi pasti aja ada orang yang mau liburan. Oke guys, sekarang aku berada di Kecamatan Sungai Lilin ya. Ini kondisi jalannya kelihatan udah bagus ya, cukup memuaskan lah buat kita lewati. Wah anjir, ini orang mau kemana coba? Balik lagi aja di ini pusatnya gitu. Padahal ingat betul dulu berapa tahun yang lalu ya, sini paling parah nih. Sampai benar-benar becek gitu, benar-benar berair. Kalau lagi hujan nggak kelihatan lagi. Mobil apa namanya? Amblas. Sekarang kondisinya ya bagus. Ini pantat udah angan ya, kayaknya perlu istirahat dulu lah ya. Kita udah melakukan perjalanan hampir 2,5 jam. Kawasan pasarnya bagus nih. Ini makanya itu apa, Sungai Lilin ini lebih ramai dia daripada kecamatan yang sebelumnya yang kita lewatin tadi. Ini jembatannya juga ada dua nih cuy, yang lama yang sebelah kiri, yang baru sebelah kanan yang di atas. Nggak beda jauh lah ya sama Kecamatan Bayung Lincir. Airnya lagi pasang ya. Shit, ngeri. Anjay. Nah kalau udah melewati jembatan tadi ya udah nggak terlalu ramai lagi lah, udah biasa aja gitu tempatnya. Selanjutnya nanti kita bakalan masuk ke kecamatan yang baru juga, pecahan dari Sungai Lilin ini, Kecamatan Babat Supat ya. Itu kampung halaman aku tuh. Aku sekarang berada di Kecamatan Babat Supat guys. Dan
Ini jalannya udah banyak lubang-lubang, nggak beraturan. Mulai dari yang kecil, yang besar, susah ditebak. Pokoknya udah sangat berbahaya lah daerah sini ya. Makanya tuh aku bawaannya santai aja sekarang. Tadi masih bisa lah sampai 100 kita gas. Kalau sekarang ya gini aja udah. Bisa kalian lihat sendiri lah ya kondisinya. Nah sebelah kanan ini simpang kampung anak kelahiran aku ya, sebelah kanan tadi. Padahal dulu di sini sepi gitu, nggak ada rumah-rumah, masih hutan. Sekarang udah enak ya. Dulu mah kebun sawit aja sama karet nih. Ini yang nggak berubah nih dari dulu. Sampai sekarang pohon rambutannya masih ada cuy. Gila kalau pas musim rambutan itu, wah luar biasa tuh, merah-merah gitu dijual ya kan. Lumayan kerasa sih sampai sini ya, maklum lah. Wow. Ya ampun. Ini SMA nih di sini nih. Oke, ini kantor camatnya nih. Jadi ini kecamatan yang dilewati ini masih Kabupaten Musi Banyuasin ya. Kira-kira kalau normalnya sih nggak sampai 1 jam lagi udah keluar kita dari Kabupaten Musi Banyuasin. Tapi aku mau rest dulu nanti di pom bensin ya. Pom bensinnya lumayan besar loh. Pom bensin Kecamatan Babat Supat. Ini tikungan daerah sini ini lumayan rawan nih, dulunya nih sering terjadi kecelakaan. Sampai sekarang nggak tahu lah sih gimana kondisinya ya. Kalau ingat kenangan masa lalu gitu, dulu aku pernah jalan daerah sini nih, pulang sekolah ya SMP bareng teman-teman, nunggu mobil jemputan. Kalau lama kita jalan aja sampai ke tikungan yang tajam tadi tuh. Kadang nggak jalan juga, padahal mobilnya nanti datang juga ke sini. Cuman ya kita karena bosen nunggu ya kan, jalan terus sampai mana gitu. Tapi ya rame-rame dulu enak sih, asik. Aku cuman sampai kelas 1 SMP sini ya, habis itu pindah. Ini rumah teman-teman SMP pada udah nggak ingat lagi lah sekarang gimana ceritanya nih. Ini SMP aku dulu masuk sini cuy. Aduh. Ini aku udah sampai nih di pom bensin yang cukup besar. Jadi kita rehat di sini sejenak cuy. Masalahnya nih nggak ada tempat neduh gitu ya. Di mana kira-kira ada tempat neduh? Kalau bensin sih masih full sampai sekarang nih. An hour later. Oke guys, kita udah makan siang jam 12, sekarang jam 1. Tadi juga sempat ngecas HP dulu ya, berapa menit, lumayan lah, nambah-nambah berapa persen. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita menuju ke kota Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kira-kira 1 jam lah tadi aku istirahat di situ. Maklum lah yang ngumpulin tenaga dulu, mendinginkan mesin juga, terus ya pantat sakit-sakit tadi cuy, kelamaan duduk di atas jok. Sekarang udah mulai enak nih. Estimasinya sekitar 2,5 jam lagi ya. Tapi menurut perhitungan saya sih bisa lah, kira-kira ya 2 jam lagi lah paling-paling. Tapi sesuai kondisi jalan juga guys, karena nggak tahu nih kondisinya gimana sekarang ya kan. Di sini aja udah jelek nih kayak gini nih, bergelombang-gelombang, lubangnya besar-besar ya kan. Jarak tempuh kita baru 144. Ya ampun ya mak terapa saja pokoknya anjir. 144,4 km ya. Ya ini aku udah di Kecamatan Betung guys. Kalau nggak salah ini kecamatannya, kabupatennya udah beda ya, bukan Musi Banyuasin lagi, tapi Kabupaten Banyuasin ya. Ini paling malas nih kalau ngikutin ibu-ibu nih. Nih, sennya udah kanan aja, kirain dia mau ke pom bensin tadi kan, tapi nggak belok-belok. Tahu-tahu nggak nyalain sen tapi tiba-tiba belok. Kalau pelan nih nggak enak kalau jam segini ya, jam 1 siang. Anginnya nggak kerasa gitu. Apalagi kalau kalian pakai jaket, panasnya aja yang kerasa, gerah.
Ini juga kecamatannya lumayan ramai nih. Tadi jalan dari tempat aku istirahat pom bensin tadi sampai ke sini tuh lagi ada perbaikan juga ya. Cuma tadi nggak di record aja ya. Kamera aku off kan. Tapi kondisinya untuk saat ini sih masih buruk gitu. Lubang-lubangnya masih banyak. Parah-parah gitulah pokoknya lubang-lubangnya itu nggak rata. Meskipun lagi ada perbaikan nggak tahu lah. Nanti bakalan kayak gimana ya kan keseluruhannya. Ini kalau kita ke kanan nih masuk ke sana tuh ke pusat Kabupaten Musi Banyuasin ya, ke Kota Sekayu. Nah, kalau dari sini arah masuk dari arah Palembang ya. Jadi kira-kira udah 20 menit nih aku lanjutin perjalanan lagi. Estimasinya sih jam 3 udah sampai di Kota Palembang, udah masuk. Wah, ini parah nih cuy. Lubangnya mantap. So guys, inilah kondisi jalan lintas di daerah Kecamatan Betung ya, jalan lintas Palembang Jambi. Tuh dalam tuh. Ini walaupun nggak ada lubang tapi jalannya bergelombang gitu cuy. Oke, pusat kecamatannya tadi udah kita lewatin ya. Dulu waktu kecil aku juga sering sih main di sini. Maksudnya sering ikut ke pasar. Kalau dulu kan waktu kecil jalan-jalannya ke pasar gitu. Kalau nggak ke rumah saudara waktu lebaran aja gitu. Atau sekalian ke pasar ke rumah saudara gitu. Tadi mau nyalip mobil ini gitu, tapi jalannya ya ampun, parah guys. Daerah sini. Ini daerah mana nih woi? Ada kesempatan mau nyalip tapi nggak jadi, jalannya jelek cuy. Daripada aku masuk lubang. Nah ini baru pas. Woi, mobilnya juga kenceng sih, jadi kejar-kejaran gitu. Akhirnya lega juga dari tadi. Jalannya bergelombang parah. Aku berada di Kecamatan Suak Tapeh dengan kondisi jalan yang masih jelek, bergelombang, hancur, berlubang-lubang, dan sangat membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi ya. Jika kalian nggak mau celaka masuk lubang, terus mobil kayak antrian gini nih panjang, jadi nggak bisa cepat. Padahal dari arah berlawanan lumayan lancar ya. Mobil-mobilnya nih besar tapi ada cepat-cepat, jadi kita mau nyalip pun susah guys. Ada yang mau ke pom bensin nampaknya. Enggak. Oke, aman. Oke, ini jalannya masih sama kondisinya. Sekarang aku udah masuk kayak kecamatan lagi ya. Kecamatan apa nih? Pangkalan Balai. Oke. Kecamatan Bang, sekitar 40 kilometeran lagi. Nyantai aja udah. Tadi juga harus ganti baterai dulu ya. Soalnya baterai kamera aku udah habis tadi. Untung ada kamera satu lagi, jadi kita pakai satu kamera aja ya. Biar nanti sampai Palembang kira-kira cukup lah. Dari perjalanan kita start tadi cuy, udah nggak jauh lagi, sekitar setengah jam juga nyampe ini. Tapi kalau kondisi jalan kayak gini nggak tahu juga sih. Ini Pangkalan Panji tadi daerahnya ya, udah semakin dekat kita ke Palembang. Semakin sini aku rasa jalanannya semakin bagus, semakin mulus guys. Buat kalian yang dari Jambi ya pengen ke Palembang, di daerah sini udah lumayan bagus. Tadi sekitar jarak di pertengahan lah yang parah ya. Ini mungkin sekitar 30 kilometeran lagi lah sampai ke Palembang ya. Ini jalannya baru nih, bagus, masih rata gitu, lubang nggak ada kayaknya sampai sekarang, udah beberapa kilo nih ya, alhamdulillah gitu. Nanti kita bakalan monitor terus sampai depan gimana. Few moments later. Wah, macet lagi guys. Mampus nih, nggak dikasih lewat ya. Semua mobil yang di sebelah nih. Aku udah kejebak udah nih, kacau. Mau turun nggak bisa anjay. Ini akibat ada yang nggak mau ngalah ya kayak gini.
resikonya. Syukur ada jalan buat ke bawah. Anjing, mobil di belakang tuh kencang cuy, nggak peduli dia. Oke, ini ada perbaikan makanya bisa bikin macet. Jalannya lagi diratain kayak sebelah kiri ini. Kayaknya mau dilebarin lah, lebaran jalan ya. Oke, ini aku udah sampai di Kecamatan Sembawa guys. Lagi-lagi ketemu macet lagi. Lagi-lagi macet lagi. Later. Apakah perbaikan lagi kira-kira di depan? Ada jalan nggak tuh? Ada, aman. Bisa lah. Ngapain sih? Oh, enggak, ternyata ada truk rusak ya, bukan perbaikan jalan ya. Guys, mantap guys, ada mobil barbar di depan. Ada truk barbar di sini. Tempat yang sangat enak buat custom speed ya, dengan catatan kalau nggak ada rintangan di depan kalian. Kalau kayak gini mana bisa, harus tetap jaga jarak aman cuy. Padahal jalannya bagus loh. Oke, udah kembali ke jalan yang mungkin nggak terlalu bagus. Aku udah masuk kawasan kota Palembang guys. Alhamdulillah, kalau dari suasananya sih nggak salah lagi ya. Mantap, udah sampai Palembang. Hujan cuy. Ya elah. Aduh. Malah hujan nyampe sini cuy. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita udah masuk ke Palembangnya. Wih, gila tuh orang. Dia udah hafal jalan tuh, makanya berani kayak gitu. Kalau yang nggak tahu ya ngeraba-ngeraba aja kayak aku nih. Susah ya. Coba aku harus neduh di mana kalau kayak gini nih. Gampang lah ya. Coba nggak muat. Oh shit man. Ya udahlah ya, karena keadaan yang memaksa, jadi mau nggak mau kayaknya kita harus neduh nih. Kalau hujannya nggak reda-reda juga nih. Tapi sebenarnya kalau cuman kayak gini sih nanggung ya kalau kita mau berhenti.
Kalaupun ditungguin nggak selesai hujan kayak gini nih. Jadi aku belum tahu nih karena apa? Karena mau ke rumah teman jadi harus baca map dulu biar tahu alamatnya di mana ya kan? Wah, 15 kilo lagi ya. Oke. Oke, di depan belok kanan, terus belok kiri. Kanan, kiri, lurus terus ya. Oke, lanjut. Ini hujan sih, tapi hujan panas pula. Akhirnya sampai juga di Palembang. Jam 3 sekarang nih. Tadi 1 jam berhenti makan, istirahat, kencing. Terus berhenti lagi sebentar tadi ganti baterai ya. Tapi kira-kira adalah 10 menit. 10 menitan itu ya, bongkar-bongkar dua-duanya. Sama ngecek-ngecek handphone juga tadi. Terus banyak macet tadi di jalan sebenarnya. Cuman posisi kamera lagi off gitu. Orang banyak perbaikan jalan ya. Kalau dihitung-hitung dari setengah 10 kita berangkat, sekarang jam 3 berarti sekitar 5 jam setengah. 5 jam setengah dikurang 1 jam berarti 4 jam setengah ya. Dari setengah 10 kita berangkat tadi, jadi kita jalannya 4 jam setengah ini sampai di Palembang. Ini jamnya tuh nggak ada dirubah. Kilometer 226 kilometer jarak dari rumah aku ke kota Palembang. Motor vlog udah kedua kalinya ya, baru sampai ke Palembang ya. Memang di motor kurang liburan gitu. Kerja mulu kerja, kuliah selama 4 tahun. Palembang baru sekali, ke pulang kampung udah 2 kali. Sebenarnya gimana ya, udah males juga gitu mau liburan di zaman pandemi ini. Kalau nggak sekalian punya uang banyak gitu ya, puas gitu liburannya. Alhamdulillah nih hujannya udah reda sekarang ya. Sebenarnya sih nggak enak malah ngikutin jalan yang kayak gini ya, jalan utama ini. Muternya biasanya lebih jauh, terus sering macet gitu. Ya berhubung kita belum tahu jalan-jalan pintas, kita telusurin aja jalan-jalan ini nih. Terus oke guys, lanjut lagi. Tadi memorinya udah penuh ya, dan sekarang bisa kita lanjut lagi. Aduh, memori cuma 16 GB ya, harap maklum. Jadi udah full gitu. Padahal kayaknya aku yang penting-penting aja nih aku record dari tadi. Ternyata masih ya hemat gak hemat lah. Udah sampai Palembang juga ya kan. Sekarang nih mau istirahat ke rumah teman dulu. Jadi kita nanti istirahat di sana atau cari tempat penginapan dekat-dekat situ ya. Karena kalau tinggal di rumah orang biasanya kurang enak gitu, kurang bebas aja. Bukannya apa-apa sih.
Nanti kalau kita mau keluar malam kan nggak enak kita keluar masuk gangguin orang udah tidur kita baru pulang. Kalau penginapan hotel atau apa semacamnya ya sesuka-suka kita lah. Asik. 사랑을 했다 우리가 만나. Oke, akhirnya masuk underpass. Wah, mantap suaranya cuk. Besok kita San Morila sini lagi ya. Gila dah. Ini kota orang. Sebenarnya dulu waktu kecil aku sering ke Palembang sih daripada ke Jambi. Soalnya kampung aku kan lebih dekat ke Palembang ya. Jadi wajar. Sekarang karena berhubung rumah aku yang sekarang udah lebih dekat ke Jambi cuma 1 jam ya. Jadi lebih sering main ke Jambi gitu, bikin vlog di Jambi. Itu alasannya. Much later. Udah masuk lorong-lorong nih guys. Santai. Tadi rasanya pas di luar itu ya rasanya kayak memang kalau dibanding Jambi sih memang besar Palembang pastinya ya. Tapi kalau ditelusuri ya sebenarnya gampang juga, namanya orang nggak biasa ya kan. Aku tadi sempat kelewat sekali sih, jadi agak ini muter lagi. Sekarang udah benar sih. Tadi belum jauh sih salahnya. Tadi harusnya lurus tapi aku malah belok kiri gitu. Dengan keyakinan penuh nggak mau ngelihat map ya. Ternyata benar. Benar-benar salah. Oke guys. Shit. Salah nih, aku harusnya lewat situ. Udah sampai nih. Parah. Wah, drumnya udah pasang.